dari SMA Negeri 60 Jakarta. Dan nama saya Jasmine Emma Maulana, kelas 27, nomor absen 14 dari SMA Negeri 60 Jakarta. Oke, di video kali ini saya dan Aime akan membahas tentang Kerajaan Goa Talo atau Kesultanan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Pulau Sulawesi. Kerajaan Goa Talo dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talo adalah sebuah kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat Semenanjung yang didiami oleh suku Makassar. Goa Talo sendiri adalah kerajaan yang maju dan berkembang di bidang perdagangan karena menguasai jalur perdagangan internasional. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Daeng Matanrek Harai Tumapa Sikalona, kedua kerajaan ini disatukan. Goa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun, namun memiliki raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaannya sendiri. Talo bersatu atas dasar kesepakatan sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun, namun memiliki dua raja yang masing-masing memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Goa Talo, sekaligus penanda Kerajaan Goa Talo menjadi kesultanan. Pertumbuhan Islam di Goa semakin pesat pada tahun kedua kesultanan. Semua rakyat berhasil di-Islamkan. Oke, untuk tahun didirikannya, bangsawan-bangsawan Goa bersepakat untuk membentuk negeri. Dari bukti genealogis dan arkeologis mengisyaratkan bahwa negeri Goa dibentuk sekitar tahun 1320 Masehi. Sementara dari bukti-bukti Makassar mengisyaratkan bahwa negeri Talo didirikan dari dinasti Goa pada akhir abad ke-15. Berakhirnya kerajaan Goa Talo itu pada tahun 1667. Kerajaan Goa Talo adalah dua gabungan dari kerajaan yang berasal dari keturunan yang sama, yakni Kerajaan Goa. Menurut catatan sejarah, raja pertama dari kerajaan tersebut ini bernama Tumanurung Bainea. Selain itu, ia juga diyakini bahwa dia pendiri kerajaan Goa Talo pada awal abad ke-14. Raja berjayanya ada kerajaan Goa Talo mencapai kejayaan di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653. Masa kejayaan kerajaan Goa Talo dikarenakan terkenal sebagai negara maritim dan menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Raja terakhir kerajaan Goa Talo bernama Andi Ijo Daeng Matawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin Tumenanga Rijongaya yang berkuasa dari tahun 1956 sampai 1978. Sekaligus menjadi bupati pertama Kabupaten Goa saat bergabung menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk peninggalannya ada yang paling terkenal ada Benteng Sombaopu yang dibangun pada abad ke-17 dari Kerajaan Goa Talo sebagai bagian dari sistem pertahanan mereka. Benteng ini adalah peninggalan bersejarah yang cukup terkenal dan memiliki dan merupakan simbol kekuasaan Kerajaan Goa Talo. Selain Benteng Sombaopu, ada juga beberapa kompleks makam kerajaan yang menjadi peninggalan penting Kerajaan Goa Talo. Misalnya, kompleks makam Raja-Raja Goa yang terletak di Sungguh Minasa, Goa. Oke, selanjutnya ada kondisi ekonomi atau mata pencaharian. Kerajaan Goa Talo dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim yang kuat. Mereka mengendalikan perdagangan, rempah-rempah, menguasai sektor pertanian dan perkebunan, dan memiliki armada perang yang kuat. Mata pencaharian utama penduduk Goa Talo pada saat itu adalah petani, nelayan, dan pedagang. Para petani bekerja di perkebunan Kangkih dan Kapulaga. Nelayan menjalankan kegiatan penangkapan ikan dan menjaga kelautan sebagai sumber penghidupan. Sedangkan pedagang berperan dalam mengelola perdagangan baik dalam negeri maupun lintas negeri. Kerajaan Goa Talo juga terkenal dengan industri kerajinan tangan yang berkembang pesat. Seperti pengrajin lokal membuat barang-barang seperti kain, tenun, anyaman, senjata tradisional, dan perhiasan.
Produk-produk kerajinan ini diperdagangkan di dalam negeri maupun diekspor ke negara-negara sekitar. Ya, untuk kehidupan politiknya, sebelum berubah menjadi kesultanan, kerajaan Gorontalo kerap berperang dengan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, antara lain yaitu Bone, Wajo, Sopeng, dan juga Luwu. Sampai pada akhirnya Wajo dan Luwu berhasil ditaklukkan dan menjadi bawahan Goa. Masuk pada masa pemerintahan agama, kerajaan ini turut menyebarkan agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Bone dan Wajo. Pengaruh kerajaan Gorontalo masih dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan di Sulawesi Selatan. Warisan budaya dan sejarahnya membantu memperkuat identitas lokal, sementara situs sejarahnya dan pariwisata yang terkait membantu menggerakkan ekonomi di wilayah tersebut.